Saudara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf melepas kepulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama dari Tanah Suci ke tanah air di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Menteri Haji dan Umroh menyapa jemaah haji yang hendak pulang ke tanah air Minggu malam waktu Arab Saudi. Menhaj secara simbolis mengalungkan syal kepada perwakilan jemaah sebelum jadwal keberangkatan. Menhaj mendoakan agar seluruh jemaah selamat hingga tiba di Indonesia dan menjadi haji yang mabrur. Menhaj menyampaikan permohonan maaf atas berbagai kekurangan layanan selama penyelenggaraan ibadah haji. Saya terima kasih, jamaah kita tertib, disiplin. Terima kasih petugas kita luar biasa. Terima kasih semua stakeholder yang terkait dengan haji, termasuk dengan pihak penerbangan saat ini. Kita ada hal yang tidak puas, pertama tentang kesehatan, yang kedua tentang pelayanan di Mina. Mina kami akui memang banyak kekurangan, dan insya Allah kita akan kejar nanti tahun depan. Demikian juga kesehatan. Walaupun kita sudah berhasil menekan angka kematian, tapi masih belum memuaskan. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa lebih perbaiki lagi. Sementara itu, jemaah haji khusus Patuna Travel yang tergabung dalam rombongan Biru Arbain bersiap kembali ke tanah air. Rombongan Biru Arbain Patuna Travel merupakan jemaah haji khusus Indonesia pertama yang tiba di Tanah Suci. Kini setelah 30 hari di Tanah Suci dan melengkapi rangkaian haji, 40 orang anggota jemaah akan segera kembali ke tanah air. Insya Allah kami akan tawaf wada di siang ini dan setelah itu kita akan menuju ke Jeddah untuk persiapan kita meninggalkan Tanah Suci dan kita akan ke tanah air. Insya Allah mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah jamaah haji senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi haji mabrur dan tidak lain kecuali untuk menjadi agen-agen perubahan yang akan bermanfaat tentunya di lingkungan masing-masing dan untuk bangsa negara kita Indonesia. Jemaah haji khusus Patuna Travel mengunjungi Jabal Uhud atau Bukit Uhud. Lokasi ini menjadi saksi sejarah Perang Uhud di masa Rasulullah. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Merita Effendi dan juru kamera Diah Megasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kompas TV. Saat ini jemaah haji khusus Patuna Travel sedang berada di Jabal Uhud. Ini adalah bukit atau gunung yang menjadi saksi sejarah perjuangan Rasulullah bersama dengan para sahabat. Saya sudah bersama dengan tour leader, salah satu tour leader dari Patuna Travel, ada Ustadz Edi Saputra. Ustadz, sedikit ceritakan tolong kepada kami pemirsa Kompas TV, apa filosofinya dari Jabal Uhud ini, mengapa kemudian ini menjadi saksi sejarah dan bahkan disebutkan akan ada di surga kelak. Begitu benar Ustadz? Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di Jabal Uhud ini adalah tempat menjadi saksi bahwa disinilah terjadinya Perang Uhud. Ketika itu Perang Uhud ini adalah aksi balasan daripada kaum kafir Quraisy yang dari kota Makkah, karena 1 tahun sebelumnya terjadi peperangan yang disebut dengan Perang Badar, yang mana pada Perang Badar itu dimenangkan kaum muslimin dan banyak sekali pemuka-pemuka Quraisy yang meninggal dunia, yang wafat ketika Perang Badar terjadi. 1 tahun kemudian, kaum musyrikin membawa bala tentara yang lebih banyak. Ketika Perang Badar hanya berjumlah 1.000, Perang Uhud mereka membawa kurang lebih 3.000 orang. Namun yang disiapkan oleh Rasulullah SAW hanya 1.000 orang saja. Bahkan 300 diantaranya adalah kaum munafik yang sudah mundur sebelum berperang. Kemudian terjadilah Perang Uhud, yang mana pada Perang Uhud ini Rasulullah SAW menempatkan kurang lebih 50 pasukannya berada di Jabal Rumat, yaitu yang disebut dengan Jabal Pemanah. Kemudian ini ada
tadi kita sudah melihat ada pemakaman ya Ustadz ya. Siapa saja yang dimakamkan di sana Ustadz? Apakah termasuk diantaranya adalah paman Rasulullah di situ? Ya, jadi ini ada pemakaman syuhada Uhud yang mana salah satu paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang Mbak Merita tadi sampaikan, paman kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Sayyidina Hamzah radhiyallahu an. Beliau meninggal dunia ketika perang Uhud terjadi dan beliau juga dimakamkan di pemakaman syuhada Uhud ini dan termasuk sahabat-sahabat kurang lebih 70 orang dimakamkan di pemakaman syuhada Uhud. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga kita semua bisa mengambil nilai-nilai baik dari perjalanan sejarah kita hari ini. Terima Betul. kasih banyak Ustadz Sama-sama. atas waktunya. Ya, selain paman Rasulullah seperti tadi dikatakan ada 70 syuhada yang merupakan sahabat Rasulullah yang saat itu tewas atau meninggal dunia, wafat karena perang, dan semuanya dimakamkan di sini yang masih bisa diziarahi oleh seluruh jamaah yang hadir di kota Madinah. Dari Madinah, Arab Saudi, Merita Effendi, Diah Megasari, Kompas TV.